控制塔，去侵蚀攻击。如果火焰不有神灵，能安排这等强者不朽级。这名暗杀者的，请向系统提出申请，潜伏在雾龙星域内。未来将由我近半数货品，就得出的数据来，途径购买宇宙金，要付出250万，已经是十分理想了。出超过150万头，就能达到预期，甚至可能。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-164. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lo Feng berjalan-jalan bersama dengan Shushin di kota mereka. Tetapi mereka malah diganggu oleh cucu mereka, cucu generasi ke-8 bernama Luo Yuechan yang membuat onar di kota tersebut, yang Lo Feng pun langsung memberikan pembelajaran kepada cucu tersebut dengan menakutinya menggunakan tekanannya, dan juga Lo Feng memberikan peringatan kepada generasi lainnya untuk tidak membuat onar seperti Yuechan ini. Tetapi di luar angkasa kemarin adanya pihak lain yang berada di ranah dari rem immortal mengincar Lo Feng lagi, dengan pria itu mengirimkan mata-mata ke planet bumi menggunakan pesawat pengintai, yang tujuan mereka adalah untuk menghabisi Lo Feng. Sedangkan untuk Lo Feng sendiri, ia mendapatkan sebuah logam kelas F pemberian dari Shushin yang ditemukan oleh Shushin di planet bumi, yang singkatnya logam itu ternyata berasal dari ras manusia super. Dan selanjutnya Lo Feng telah mendapatkan informasi dari Virtual Corporation bahwasanya mereka telah menemukan tempat penjualan dari bangkai serangga Zerg yang akan digunakan oleh Lo Feng untuk pembentukan dari pasukan Zerg-nya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang berada di dunia virtual bertemu dengan Kaisar Long Jue alias salah satu pemilik dari bintang Wulong. 他就是金羽侯的那位人之一，这份气度便负责人。龙爵于雾龙星域中掌控大。 Yang di sini kedatangannya adalah untuk bertemu Lo Feng untuk membicarakan mengenai mayat serangga Zerg yang akan Lo Feng beli. Lo Feng bisa bertemu dengan Long Jue ini berkat dari anggota Virtual Corporation-nya. Long Jue dan juga Lo Feng, mereka berdua saling bertemu dengan Lo Feng yang memberikan hormat kepada Long Jue. Long Jue merasa cukup takjub dengan kesopanan Lo Feng karena tak menyangka seorang jenius dan juga panggung utama dari Baba Virtual Corporation akan bersikap ramah kepada dirinya. Di sana pun Long Jue langsung bertanya kepada Lo Feng mengenai pesanan Lo Feng dari mayat serangga Zerg. Lo Feng membenarkan hal tersebut dan Lo Feng memberitahu kalau ia ingin membeli mayat serangga Zerg sampai 10 juta ekor. Mendengar hal itu membuat Long Jue dan juga para bawahannya kaget karena jumlah yang dibeli Lo Feng itu sangat banyak, bahkan walaupun Lo Feng merupakan pejabat dari Virtual Corporation, yaitu sebagai pengawas kota. Long Jue memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya untuk seseorang bisa membeli mayat serangga Zerg dengan total di atas 10 juta itu biasanya membutuhkan perhitungan dari 5 penguasa secara langsung, yang dimana Long Jue ini merupakan salah satu penguasa dari bintang Wulong dari 5 penguasa, yang artinya masih adanya 4 penguasa lainnya, dan penguasa ini itu diambil dari 5 leviathan besar, yaitu Virtual Corporation alias si Long Jue ini. Lalu adanya 4 leviathan lainnya seperti Universe Bank, Battle X Colosseum, Pemburu Bayaran dan juga lainnya. Tetapi Long Jue menenangkan kepada Lo Feng karena Lo Feng hanya membeli 10 juta saja, tidak di atasnya, maka Lo Feng tidak perlu sampai meminta persetujuan dari 4 penguasa lainnya. Dengan Long Jue seorang, Lo Feng akan tetap bisa. Lo Feng berterima kasih atas bantuan dari Long Jue, lalu pun mereka berdua sama-sama setuju dengan pembelian ini. Lalu pun Lo Feng melakukan perjalanan menuju ke bintang Wulong untuk mendapatkan mayat serangga Zerg tersebut. Dan di tengah perjalanan, Lo Feng juga sempat untuk mengunjungi kedua teman baiknya, yaitu Hong dan juga Lei Zhen di dunia virtual, yang di sini mereka bertiga membicarakan mengenai pelatihan Hong, yang Hong ternyata sekarang telah berada di wilayah dari kota Primal Chaos, yaitu tempat pelatihan juga
surga yang dulunya pernah digunakan oleh Lo Feng. Dengan Hong diperbolehkan berlatih di sana selama 100 tahun, membuat bakatnya Hong sekarang telah berkembang, dan juga Hong mengakui dirinya bisa berkembang sejauh ini karena pertarungan demi mendapatkan cici. Tetapi Hong mengatakan kalau tujuannya masih belum rampung karena ia masih ingin lebih besar lagi dengan berada di tujuannya, yaitu sebagai anggota dari Battle X Colosseum. Singkat cerita, pada akhirnya Lo Feng pun telah sampai di wilayah dari Wulongsar, yang di sana Lo Feng kembali bertemu dengan Long Jue yang kali ini merupakan Long Jue yang asli, sebelumnya merupakan virtual. Long Jue memberitahu kepada Lo Feng mengenai pembelian Lo Feng, yang dimana setiap 10.000 logam campuran yang akan dibeli oleh Lo Feng, maka Lo Feng akan mendapatkan 100.000 Maya Serangga Zerg, yang artinya jika Lo Feng ingin membeli 10 juta Maya Serangga Zerg, maka Lo Feng membayarnya sebanyak 1 juta logam campuran. Lo Feng memahaminya, dan Lo Feng bertanya kepada Long Jue apakah dirinya tidak mendapatkan bonus ataupun diskon karena dirinya yang telah membeli dengan harga tinggi. Long Jue menjawab untuk harga itu tidak bisa diturunkan karena harga itu telah didiskusikan oleh 5 Leviathan besar, artinya telah dihitung matang-matang dan merupakan harga tetap. Tetapi Long Jue tetap bisa memberikan bonus kepada Lo Feng, yang dimana Long Jue memberikan 200 kartu yang setiap kartunya akan berisikan Maya Serangga Zerg berkualitas tinggi, yang artinya dengan Lo Feng menggunakan kartu-kartu ini, maka Lo Feng akan bisa mendapatkan Maya Serangga Zerg berkualitas tinggi yang berada di ranah dari penguasa sektor. Dan jika Lo Feng dapat memilih dengan baik, maka Lo Feng akan mendapatkan keuntungannya sangat matang, bahkan sampai menghemat 5 juta logam campuran. Mendengar hal itu, Lo Feng pun sangat berterima kasih kepada Long Jue dan langsung menyepakati pembelian ini dengan Lo Feng yang melakukan pembayaran. Tetapi sayangnya di Lo Feng yang sedang melakukan pembayaran ini, ternyata adanya mata-mata dari ras suku Serangga Zerg yang mengetahui bahwasannya Lo Feng telah membeli Maya Serangga Zerg dengan nominal yang sangat besar, yaitu 10 juta Maya Serangga Zerg. Yang hal ini pun langsung diberitahu oleh sang Ratu Serangga Zerg. Mungkin kalian bingung pada saat ini, kok Serangga Zerg Min bukannya udah berada di bawah pengawasan Lo Feng? Itu Serangga Zerg dari milik Lo Feng sendiri, tetapi suku Serangga Zerg sendiri memiliki total jumlah yang sangat banyak. Jadi bisa dibilang Lo Feng tidak sepenuhnya menguasai Serangga Zerg. Ibaratkan kemarin Lo Feng hanya mendapatkan satu sarang Serangga Zerg, yang padahal di alam semesta Serangga Zerg itu banyak sekali jumlahnya pada serial Donghua ini cuy. Dan pada saat ini mata-mata tersebut melaporkan kepada sang Ratu Zerg bahwasanya Lo Feng telah melakukan pembelian sebelumnya. Ratu Zerg pun dengan segera melepaskan keputusan, yaitu dengan menghabisi Lo Feng di wilayah Wulongstar, karena Lo Feng sendiri sudah menjadi target utama serta ancaman utama yang telah berada di peringkat nomor 3. Artinya sudah menjadi ancamannya sangat serius bagi para Serangga Zerg. Kembali kepada Lo Feng, yang kini Lo Feng telah berada di wilayah dari pembuangan bintang Wulong, yang di sini Lo Feng akan mendapatkan Maya Serangga Zergnya. 一旦遭到偷窃，随随便便就可能损失过亿，因为说不定就连权限不够的借货物绝对禁止不朽神灵。 Yang juga Long Jue memberitahu tidak hanya Maya Serangga Zerg saja, melainkan Lo Feng mungkin bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan harta karun yang berharga, bahkan sampai bisa menemukan harta yang bernilai 1 juta logam campuran. Tetapi itu sesuai keberuntungan Lo Feng saja. Tetapi di sini Dylan tidak diperbolehkan untuk ikut bersama dengan Lo Feng karena ranah Immortal Realm. Mereka dilarang untuk menjelajahi Wulongsar karena mereka yang memiliki dunia yang sangat luas di dunia internal mereka, yang bisa memungkinkan mereka untuk melakukan pencurian dengan skala besar. Jadinya untuk mencegah kerugian tersebut, makanya Dylan dilarang untuk ikut bersama Lo Feng. Lo Feng dan juga Lo Feng memahaminya. Setelah itu pun Dylan bersama Lo Feng berpisah, dan Lo Feng pun melakukan pencarian dari Maya Serangga Zergnya bersama dengan 2 pengawal yang telah disuruh oleh Long Jue untuk mendampingi Lo Feng. Lalu pun Lo Feng mulai melakukan pencarian dari Serangga Zergnya bersama dengan 2 pengawal dari Long Jue sebelumnya. Dengan Lo Feng menggunakan kekuatan mental, ia mampu mengidentifikasi Maya Serangga Zerg yang berkualitas. Tetapi di saat yang bersamaan, mata-mata dari suku Serangga Zerg masih mengawasi Lo Feng, dan di sini ia ingin mengambil kesempatan untuk mencari kesempatan menghabisi Lo Feng. Yang mata-mata ini bernama Kase. Feng masih melakukan pencarian dari Serangga Zerg menggunakan kekuatan mentalnya. Ia mampu mengumpulkan Maya Serangga
serangga Zerg berkualitas tinggi dengan jumlah yang sangat memuaskan. Lo Feng juga merasa puas dengan perkumpulan dari mayat serangga Zerg-nya karena ia yakin dengan mengumpulkan sebanyak ini berkualitas tinggi, maka Lo Feng akan bisa membentuk pengawal penguasa sektor dari para serangga Zerg ini dengan kualitas yang sangat baik oleh Alina nantinya. Tetapi di saat yang bersamaan, Cassie juga telah melakukan pergerakan mengikuti Lo Feng dari jarak jauh dan juga mencari keberadaan Lo Feng untuk mencari kesempatan menghabisi Lo Feng. Yang juga secara bersamaan, Cassie mensabotase sistem keamanan yang berada di Wulong Star ini agar tindakan kejahatannya untuk menghabisi Lo Feng tidak ketahuan oleh Wulong Star. Waktu terus berlalu dan Lo Feng juga semakin banyak mendapatkan mayat serangga Zerg yang berkualitas tinggi, dan secara bersamaan juga Cassie telah berhasil mensabotase seluruh keamanan yang berada di kawasan Lo Feng untuk nantinya bisa menghabisi Lo Feng tanpa ketahuan. Singkat cerita, Cassie pun berpura-pura berpapasan dengan Lo Feng bersama dengan dua pengawalnya. Dengan di sini Cassie menyapa dua pengawalnya Long Jue karena mereka yang saling mengenal satu sama lain. Di sini dua pengawalnya Lo Feng berpikir kalau Cassie datang ke sini karena kebetulan saja Cassie yang sedang mengawasi tempat ini, yang padahal tujuannya adalah untuk menghabisi Lo Feng. Dan di saat pertemuan itu tiba-tiba saja adanya ledakan dari sistem keamanan yang telah dilakukan oleh Cassie sebelumnya, dan Cassie pun secara cepat langsung mengambil kesempatan tersebut menghabisi kedua pengawalnya Lo Feng yang padahal itu merupakan kedua temannya Cassie, dan lanjut untuk menghabisi Lo Feng. Lo Feng juga telah mendapatkan peringatan dari Babata mengenai penyerangan ini. Seketika membuat Lo Feng memiliki kesempatan untuk bereaksi, tetapi Cassie dengan cepat menggunakan kekuatan mentalnya menyerang Lo Feng. Untungnya Lo Feng dengan segera melindungi kekuatan mentalnya menggunakan Pagoda Void. Cassie tidak berhenti menyerang, ia menggunakan domain pedangnya untuk menyerang Lo Feng, tetapi serangan itu dapat ditahan oleh Lo Feng menggunakan harta Yansen, dan Lo Feng balik menyerang menggunakan rotan Ravenclaw dan juga senjata laser S9. Yang gabungan dari rotan Ravenclaw yang menahan pergerakan Cassie agar tidak bisa menghindarinya, dan Lo Feng pun bisa menembak Cassie menggunakan senjata meriam S9 yang mengakibatkan Cassie mengalami luka. Tetapi dari tubuhnya Cassie tiba-tiba saja muncul orang lainnya yang ternyata itu berada di ranah dari Realm Immortal ataupun Undying. Yang hal ini pun membuat Babata dan juga Lo Feng sangat kaget, dan Lo Feng pun dengan segera menyuruh Babata untuk meminta bantuan kepada Long Jue. Babata memahaminya, ia mengirimkan pesan kepada Long Jue, dan Long Jue telah mendapatkan pesan tersebut, dan Long Jue dengan panik langsung menyuruh kepada para bawahannya untuk mencari lokasi keberadaan Lo Feng. Singkatnya, Long Jue menemukan lokasi titik yang sistem keamanannya telah dirusak, dan Long Jue bisa memastikan kalau itu merupakan keberadaan Lo Feng. Sedangkan untuk Lo Feng, ia harus berhadapan dengan ranah Realm Immortal ataupun Undying ini. Gokil cuy, ini pertama kalinya Lo Feng berhadapan dengan ranah Realm Immortal ataupun Undying. Memang kebiasaan Lo Feng berhadapan dengan dua ranah lebih kuat daripada dirinya. Dan sayangnya setelah itu ceritanya bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya, pertarungan Lo Feng masih berlanjut melawan sang ranah Realm Immortal ataupun Undying yang telah menyembunyikan dirinya di dalam tubuh Cassie. Dan Lo Feng sendiri tak takut menghadapinya dengan Lo Feng akan menggunakan tubuh dari tanduk emas. Pertarungannya sengit pun akan terjadi di antara mereka. Walaupun Lo Feng terkenal dalam pertarungannya menghadapi ranah yang lebih kuat dan Lo Feng bisa menang, tetapi untuk dalam kasus menghadapi ranah Realm Immortal itu berbeda cuy. Karena sebenarnya dalam pertarungan ini Lo Feng tidak berusaha untuk mengalahkan sang Realm Immortal, tetapi Lo Feng berusaha untuk bertahan hidup dari serangan bertubi-tubi ranah Realm Immortal ini, yang untungnya monster tanduk emas akan bisa bertahan sampai akhir. Tetapi permasalahannya sang Realm Immortal tidak mempunyai banyak waktu untuk menghabisi Lo Feng, jadinya ia pada akhirnya memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri. Karena jika ia tertangkap oleh pihak dari Star Wulong, maka itu akan berbahaya bagi bos mereka. Jadinya ia memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri, meledak bersama Lo Feng. Tetapi untungnya Lo Feng akan bisa bertahan berkat pelindungan dari tanduk emas. Tetapi permasalahannya setelah masalah ini, masalah Lo Feng
orang lainnya akan bermunculan karena nantinya Lo Feng akan dijebak oleh presiden lainnya dari wilayah Wulongstar yang bernama Yanzu, yang di sini ia nantinya akan menuduh Lo Feng bahwasanya Lo Feng telah mengada-ngada kalau ia telah diserang dan menganggap itu merupakan alasan Lo Feng untuk mencuri wilayah Wulongstar ini. Jadi Lo Feng udah jadi korban pencurian malah dituduh sebagai pencurinya, yang menuduhnya merupakan pemimpin lain bernama Raja Yanzu. Dengan Raja Yanzu tersebut yang akan mencoba untuk melihat ingatan Lo Feng, tetapi Lo Feng tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut karena jika si Raja Yanzu ini melihat ingatan Lo Feng maka rahasia Lo Feng akan ketahuan, seperti rahasia terbesar Lo Feng yaitu ia memiliki tubuh tanduk emas. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 夜空之塔，血气之攻击。如果